dan para penggemarnya. Hal yang sama juga dirasakan Minun, penggali makam Olga. Meski honor menjadi penggali makam Olga sama halnya seperti makam yang lain, namun Minun mengaku bangga menjadi penggali makam artis terkenal seperti halnya Olga. Beginilah kondisi makam Olga Syahputra di TPU Malaka, Jakarta Timur, Selasa siang. Walau 10 hari telah dikebumikan, makam Olga masih ramai. Antisipasi agar kejadian ketika Olga dimakamkan tidak terjadi lagi, di mana begitu banyak orang menginjak rumput dan makam di sekeliling makam Olga hingga rusak. Ramainya para peziarah membuat rumput di sekitar makam Olga rusak. Kondisi ini menjadi pekerjaan tambahan bagi Minun, penggali dan pengurus makam. Minun punya pengalaman khusus saat menggali kuburan komedian bernama asli Yoga Syahputra itu. Ramainya orang yang menghantarkan jenazah membuat ia kesulitan menggali makam. Suasana bahkan sempat kacau karena semua orang ingin melihat dari dekat jenazah Olga. Ganggu juga sih, karena orang menghantarkan jenazah membuat ia kesulitan menggali makam. Suasana bahkan sempat kacau karena semua orang ingin melihat dari dekat jenazah Olga. Ganggu juga sih, karena orang ribuan di situ. Waktu kan selesai jam 11 pagi, siang. Nah waktu itu kan penguburan jam 1 tuh, habis yuk. Apa belum selesai, saya tinggal keluar. Belum selesai kan, kata orang-orang kan itu ambles katanya kuburan, nggak tahu belum selesai. Karena macul aja susah, karena orang mendorong-dorong, tenda aja penting reot. Macul terus saya taruh di atas sampai nggak saking banyak orang. Ribuan orang di situ. Selain Minun, ada 14 orang lain yang juga menjadi penggali makam Olga. Saat itu mereka mendapat upah Rp200.000 untuk 15 orang. Biasanya penggali dan perawat makam akan mendapat uang tambahan dari keluarga ahli waris. Namun hingga kini bapak berusia 60 tahun ini mengaku belum pernah mendapat uang dari keluarga Olga Syahputra. Meski begitu, Minun mengaku senang bisa menjadi penggali kubur artis terkenal seperti Olga. Sementara itu, penjual souvenir bergambar Olga juga menuai untung besar. Para peziarah biasanya akan membeli souvenir bergambar Olga sebagai kenang-kenangan. Dalam sehari, Anissa bahkan bisa menguntung Rp8 juta. Padat ya Mbak, penuh banget Mbak, barang kita sampai yang kekurangan barang dalam waktu setengah hari. Raup untung Rp8 juta. Padat ya Mbak, penuh banget Mbak, barang kita sampai yang kekurangan barang dalam waktu setengah hari. Olga Syahputra dimakamkan pada Sabtu 28 Maret 2015 lalu. Artis serba bisa ini meninggal setelah 8 bulan dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura akibat penyakit meningit. Jangan mati di Jakarta. Tampaknya kalimat itu ada benarnya juga. Sudah bukan rahasia, biaya pemakaman di ibu kota lebih mahal dibanding daerah lain. Apalagi banyak calo yang bermain. Memilih lahan pemakaman pun ada harganya. Semakin strategis letaknya, maka semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh ahli waris. Jakarta, siapapun tahu jika harga tanah di ibu kota ini semakin melejit harganya. Oleh ahli waris. Jakarta, siapapun tahu jika harga tanah di ibu kota ini semakin melejit harganya. Tak terkecuali menyewa lahan pemakaman. Banyak warga Jakarta yang mengeluh jika harus merogoh kocek jutaan rupiah demi memperoleh lahan pemakaman. Sebenarnya dalam peraturan daerah DKI Jakarta mengenai sewa tanah makam jangka waktu 3 tahun, tidak ada biaya yang harus dibayar pada saat pemakaman. Ahli waris hanya dikenakan biaya retribusi dari Rp60.000 hingga Rp100.000. Ahli waris datang saja ke PTSP, ya, pelayanan terpadu satu pintu itu nanti dikeluarkanlah namanya SKRD, surat keterangan retribusi daerah, terus membayar, ya itu sesuai dengan bloknya, blok apa, nah, di situ akan ada tarif 0, 60, 80 sampai 100.000 per 3 tahun untuk mendapatkan IPTM, izin penggunaan tanah makam. Setelah membayar nanti di Bank DKI, nanti kembali ke PTSP untuk mendapatkan IPTM dimaksud. Namun pada prakteknya, seringkali ahli waris harus merogoh kocek sangat dalam demi mendapatkan lahan pemakaman. Bak memilih kapling rumah, memilih letak makam pun ternyata ada harganya. Posisi makam di pinggir jalan ternyata jadi rebutan karena mudah diakses tanpa perlu menginjak atau melewati kuburan orang lain.
Tentu saja ada harga mahal yang harus dibayar. Tapi praktek jual beli lahan ini dibantah oleh salah satu pengurus TPU di Jakarta. Menurutnya harga mahal yang harus dibayar ahli waris karena mereka tidak datang mengurus dan membayar retribusi sendiri, melainkan oleh pihak lain atau melalui calo. Kalau orang datang masuk ke kantor ya. Mahal yang harus dibayar ahli waris karena mereka tidak datang mengurus dan membayar retribusi sendiri, melainkan oleh pihak lain atau melalui calo. Kalau orang datang masuk ke kantor ya, itu prosedur. Kadang-kadang masyarakat itu kadang-kadang suka telepon, sampai dia kenal siapa, dia mengurus di sana siapa, gitu kan, orang lain yang bukan orang kantor. Tapi kalau memang orang pemakamannya, orang TPU-nya atau apalagi orang Pemdanya, insya Allah tidak ada. Di TPU Karet Baru, Jakarta Pusat, ketentuan tarif sewa lahan makam ditetapkan berdasarkan blok. Blok terdepan senilai 100.000, blok di tengah 80.000, dan blok AL yang berada di bagian belakang senilai Rp60.000. Namun bagi warga tidak mampu akan digratiskan. Faris Akbar, David Muslim, Jakarta. Petugas BPOM Samarinda menggerebek produsen kosmetik dan jamu ilegal yang memasarkan produknya di jejaring sosial. Seorang ibu, anak, dan adik perempuannya di Surabaya ditangkap polisi karena mencopet di pusat perbelanjaan. Bersama sejumlah informasi lainnya kami rangkum dalam kilas reportase berikut ini. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Selasa siang berunjuk rasa di depan Pertamina Gede Bagi Kota Bandung, Jawa Barat. Mahasiswa menuntut agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Mereka juga meminta agar harga BBM segera diturunkan. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa sempat membakar ban dan menyita truk BBM. Puluhan orang menyatroni rumah kepala desa Tanjung Selamat Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Masa yang datang dengan 3 ban dan menyita truk BBM. Puluhan orang menyatroni rumah kepala desa Tanjung Selamat Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Masa yang datang dengan 30 sepeda motor langsung menembak dengan senjata airsoft gun dan melempari rumah dengan batu. Pemilik rumah menduga penyerang adalah anggota salah satu ormas yang berkepentingan dengan jasa bongkar muat gudang dan pabrik di kawasan tersebut berdiri di bantaran Kali Benyamin Sueb, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Selasa pagi. Pembongkaran bertujuan untuk penghijauan sepanjang kali dan pengerukan kali guna antisipasi banjir. Namun warga mengeluh karena tidak mendapatkan ganti rugi dan relokasi ke rumah susun. Pasalnya warga bantaran kali ini menempati tanah milik pemerintah. Petugas BPOM Samarinda, Kalimantan Timur menggerebek salah satu rumah penjualan kosmetik